secara kesehatan dan apapun itu bisa diberi suatu kelancaran lah oleh Allah Subhanahu wa taala secara Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku bilang selamat pagi, jawabnya pagi semangat. Gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Ini biar menumbuhkan rasa semangat Bapak Ibu untuk mengikuti proses pembelajaran kita ya. Oke, selamat pagi. Pagi semangat. Kurang semangat pakai suara perut. Oke, selamat pagi semangat. Oke, sangat berterima. Oke, materi pada hari ini merupakan materi tentang pengenalan terkait dengan mengenal dan mengidentifikasi terkait tokoh-tokoh cerita fiksi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan cerita fiksi. Nah, di sini saya sudah sedia modul, bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Dan nanti kita langsung mengidentifikasi dan juga mengenal. Ini spidolnya gimana ya, Bapak? Itu di belakang kau, Mas. Terima kasih ya. Namanya siapa ini? Iqbal, Pak. Oh, namanya Iqbal ya. Oh, ganteng loh, masnya itu. Umurnya berapa, Mas? Umurnya 20, Pak. Oh, 20, masih muda ya ternyata ya. Dibanding Bapak Ibu di depan sini. Bisa gabung aja, Mas? Iya. Iya. Kita gabung saja biar kita Sini, proses belajarnya lebih enak. sama Bapak ini. Oke. Demi mewujudkan era society 5.0, jadi kita menggunakan teknologi dalam pembelajarannya ya, dalam beberapa pembelajarannya. Contoh HP di sini, dan juga ada beberapa modul yang sudah saya siapkan, sudah saya cetak, yang mana di situ berisikan terkait dengan adanya cerita-cerita terkait dengan cerita fiksi atau cerita legenda di dalam negara kita. Lebih tepatnya ketika memang sebelum menjadi Indonesia, negara ini merupakan Nusantara. Oke. Untuk cerita fiksi yang pertama mengenai apa? Coba. Jawa Kendil. Coba Kendil. Ya kan naik pasang itu. Oh, itu bukan cerita fiksi ya. Oke, ada yang mau ini? Ada yang mau Dewi Samudera atau Malin Kundang? Ibu mau membahas tentang cerita fiksi apa itu? Itu Jasmu bawa bola. Timun Mas. Timun bagaimana? Siapa yang mau Malin Kundang angkat tangan? Coba Bapak. Ada satu, Ibu Alvina ya. Terus tadi Timun Mas, siapa yang mau mengidentifikasi Timun Mas? Oh, dua orang, oke. Berarti lebih banyak dari Timun Mas ya, Ibu sekalian. Oke, mari kita baca di halaman 25. Di situ ada keterangan dengan cerita tentang Timun Mas ya. Bisa dibuka ya. Timun Mas, oke. Ya, bisa dibuka semuanya. Oke, buka ya. Halaman 25. Ilustrasi yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengilustrasikan apa yang diceritakan dalam modul atau buku yang diantarkan Bapak Ibu sekalian. Oke. Biar lebih enak, mau nggak saya ceritakan atau saya bacakan dulu? Tapi jangan ngantuk ya. Ya. Jadi bisa bisa didengarkan sambil menyimak. Oke. Langsung saja saya bacakan satu dongeng tentang Timun Mas. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Oke. Dalam benaknya saya tulis di sini ya.
Mas ya. Oke, mantap. Sip, semuanya pinter. Sesuai dengan UEB. Oke, langsung saja saya bacakan. Alkisah di sebuah desa di daerah mana? Jawa Tengah. Oh, berarti ini Pripun Jawa Tengah. Di Jawa Tengah hidup seorang janda parubaya yang bernama Srini. Ya, Menteri Keuangan. Hidup seorang janda bernama Mbok Srini. Mbok Srini ini merupakan salah satu tokoh dari cerita. Oke. Karena kesepian, jadi Mbok Srini ini seorang janda yang kesepian. Mbok Srini sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Tiap hari ia tiada henti selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari raksasa hijau atau buto hijau yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Srini dengan suaranya yang melegar, raksasa itu bertanya, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Tebak-tebak jawabannya Mbok Srini apa? Mau. Tapi dengan mimik yang terkejut, dengan kemudian dia mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Namun sepertinya hal itu tak mungkin mengingat usiaku ini sudah tua dan suamiku sudah meninggal. Aku bisa mengabulkan keinginan Mbok Srini dengan mudah tentunya. Tapi ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Tanya si raksasa kepada Mbok Srini. Baiklah, aku bersedia. Sambut Mbok Srini menjawab walau hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram. Peliharalah anak yang kuberikan padamu. Beri dia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Ucap si raksasa dengan suara yang menggelegar. Tidak ada pilihan lain. Mbok Srini dengan kesepiannya menerima syarat tersebut, dan sehingga raksasa itu memberi segenggam biji mentimun untuk ditanam. Kita sudah menemukan berapa tokoh? Berapa ini sekalian? Dua. Apa aja tadi? Latar tempat. Nah, itu. Mbok Srini pun mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun yang diharapkannya. Biji itu tumbuh dan berubah dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar siap untuk panen. Berarti alurnya ini apa ini? Alur cerita itu ada maju mundur dan campuran. Untuk menentukan alur yang sudah ada di dalam cerita mentimun Mas, ini berarti alurnya maju, betul. Kalau Mas tak betah itu lagu. Canda ya? Berarti alurnya di sini maju. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika sedang memetik salah satu mentimun. Di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu dinamai
Timun Mas. Karena dia lahir di Gunung Timun bukan tentang masa. Beberapa waktu kemudian raksasa pun kembali mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas. Loh, dapat tokoh berapa kita? 3. Siapa? Timun Mas. Sebenarnya ini cowok. Kenapa? Soalnya Timun Mas. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dan raksasa pun kembali mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas. Saat itu Timun Mas yang berusia 6 tahun hendak dimakan oleh raksasa tersebut. Tak kehilangan akal, Mbok Srini pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak jadi santapan raksasa. Sabar, aku akan menyerahkan padamu. Apakah kau mau? Tubuhnya sesungguhnya masih sangat kecil dan kurus. Rasanya belum cukup lezat untuk kau makan. Ucap siapa? Kepada? Oke, mantap. Dia sedang pergi. Percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi. Aku jamin dia sudah ketemu. Jawab Mbok Srini. Maksudnya percaya pada perkataan Mbok Srini. 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Sepeninggal raksasa, Mbok Srini mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Dia juga berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Srini bermimpi bertemu dengan seorang petapa di gunung. Petapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Mas. Setelah berhari-hari lagi, Timun Mas akhirnya mencari puncak gunung itu. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Berarti kita menemukan satu tokoh baru ini. Iya, betul nggak? Ya. Siapa itu? Petapa, kakek petapa. Kakek petapa. Oke. Permisi kek, nama Timun Mas. Ibu bilang, kakek akan membantu melawan raksasa jahat yang tidak menyantap. Ucap siapa? Oh, kau yang bernama Timun Mas. Ya, aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali berlari dengan kencang, pesan si petapa itu. Langkah kakinya lebar, napas mudah terangkat. Timun Mas, beras. Ambillah 4 buah bungkus kecil ini, lempar satu persatu ketika kau melarikan diri. Petapa itu dengan tegas. 2 tahun berlalu, saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Benar saja, tiba-tiba dengar langkah kaki dan teriakan menggelegar. Mbok Srini, mana anakmu? Udah lapar. Mohon jangan makan dia, kata Srini. Enak saja, kau sudah berjanji, kau tak boleh mengingkari raksasa itu. Dengan terpaksa Mbok Srini membawa Timun Mas menemui raksasa itu. Timun Mas berbisik padanya, jangan khawatir ibu. Timun Mas segera membuka bungkusan pemberian kakek petapa itu. Bungkusan pertama ternyata berisi timun yang melemparkan ke arah raksasa. Keajaiban belum terjadi. Timun itu berubah menjadi ladang timun yang banyak langkah raksasa tertahan dan langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Saat ini tidak akan berlangsung cepat ya, agar bisa meningkat waktu juga. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Oke, Mbok Srini ini tokohnya berperan sebagai siapa ini? Ibunya Timun Mas. Ibu Timun Mas. Kemudian raksasa dia berperan sebagai antagonis. Antagonis itu apa berarti? Orang jahat. Tokoh yang jahat ya. Tokoh jahat. Peran
utama itu siapa? Peran utama peran juga disebut peran apa? Nah, betul ya. Peran utama kemudian kakek pertama sebagai Peran pembantu ya. peran pembantu figuran juga. Ya. Dari kisah Timun Emas, apa satu kesan yang sekiranya menjadi suatu pesan amanat? Apa yang mau jawab? Enggak, masih ini ya. Ya, Bapak. Mohon maaf, Bapak siapa? Pak Junaidi. Bapak Junaidi. Oke. Untuk sesuai dengan cerita yang sudah kita baca dan juga kita simak, kita pahami dari cerita rakyat ini, Mas, apa satu pesan yang bisa sampai dapat? Intinya menurut yang gua dapat nih Pak, Jadi kita ingin mendapatkan sesuatu kita tidak berasa, kita banyak hal yang terjadi dan kita selalu mampu melalui itu. Bapak Ibu yang lain mau menambahkan? ya, sepakat dengan jawaban Bapak Junaidi Ahmad. Bapak Ahmad gitu. Namanya Freddy Ahmad. Betul, memang amanat dari cerita ini salah satunya merupakan salah satu lagu dari Mas. Apa ya? Jangan menyerah dan jangan mudah untuk putus asa ya teman-teman. Karena semua jalan pasti akan tetap berlalu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas banyak tindakan maupun perkataan yang kurang bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian dan Mas Mbak, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Mbak dan juga Bapak Ibu telah